Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bersama. Selamat pagi, kita akan memulai pembahasan kita tentang gerbang NAND atau NAND gate. Nah, teman-teman, seperti yang dilihat pada slide, gerbang NAND ini merupakan kombinasi atau gabungan dari gerbang AND dan juga gerbang NOT. Gerbang NOT atau yang kita kenal sebagai pembalik, sebagai inverter, itu dikombinasikan dengan gerbang AND sehingga hasilnya adalah gerbang NAND. Nah, untuk itu kita akan mundur satu slide ke belakang. Kita akan lihat bagaimana simbol dan tabel kebenaran dari gerbang NOT. Slide sebelumnya. Di gerbang NOT. Ya, teman-teman. Seperti yang kita lihat di slide, gerbang NOT atau inverter, simbolnya seperti ini. Ada input A, kemudian melewati gerbang NOT, seperti segitiga yang diberi lingkaran, dan menghasilkan output X. Nah, bagaimana operasi dari gerbang NOT itu sendiri? Dari definisinya saja, kita tahu bahwa gerbang NOT ini merupakan gerbang pembalik. Tentunya fungsinya adalah membalikan keadaan. Maka operasinya adalah ketika input A high atau inputnya tinggi, biasanya bernilai 1, maka output X-nya akan low atau rendah. Nilainya adalah 0. Demikian juga jika input A itu low, rendah, atau 0, maka output yang kita dapatkan logikanya akan high atau kebalikan dari low itu sendiri. Nah, persamaan boolean dari gerbang NOT adalah X sama dengan A NOT. Tulisannya X sama dengan A, terus ada garis datar di atasnya atau seperti abad. Kita bisa baca sebagai X sama dengan A NOT. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang operasi NOT? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke tabel kebenaran. Keunikan dari gerbang NOT atau gerbang inverter ini adalah dia adalah satu-satunya gerbang dalam logika dasar yang punya satu input saja. Kita tahu bahwa seluruh gerbang dasar itu notabene-nya outputnya 1. Namun inputnya bisa 2 atau lebih seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Erik, bahkan teman Herman, gerbang AND, dan juga gerbang OR, meskipun inputnya 2 atau 3 atau bahkan lebih, outputnya akan tetap 1. Tetapi yang membedakan di sini, gerbang NOT atau inverter ini hanya memiliki satu input dan satu output. Jadi inputnya tidak bisa lebih dari 1. Demikian juga dengan outputnya. Dia membalikan keadaan di mana inputnya 0, maka output X-nya 1. Kemudian inputnya 1, maka output X-nya menjadi 0. Oke, itu adalah sedikit pembahasan tentang gerbang NOT untuk membekali kita masuk pada gerbang NAND. Next slide. Ya, gerbang NAND seperti yang saya katakan di awal, gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND juga gerbang NOT atau inverter. Simbol gerbangnya seperti pada gambar, ada input A, input B, kemudian diberikan gerbang N dan ditambahkan dengan lingkaran kecil. Lingkaran kecil di sini menggambarkan inverter itu sendiri, sehingga outputnya akan menjadi X. Kedua gambar ini pada dasarnya sama, teman-teman. Baik yang gambar di kiri maupun gambar di kanan memiliki arti yang sama, di mana
gerbang N kita notkan, menghasilkan gerbang NAND. Meskipun gambar sebelah kiri kita memiliki lingkaran tanpa segitiga, dan sebelah kanan kita ditambahkan segitiga dengan lingkaran kecil, maknanya sama-sama gerbang N yang dinotkan atau kita kenal dengan gerbang NAND. Berikut masuk ke operasi NAND. Ya, operasi NAND merupakan inversi atau kebalikan dari operasi AND. Kalau input A dan B atau A and B, keduanya high, tinggi, bernilai 1, maka output yang kita peroleh logikanya adalah low. Dia terbalik dari keadaan awal. Keadaan awalnya tinggi, masukan awalnya tinggi, maka outputnya akan low, 0. Berikut, jika input A atau B, atau kedua-duanya, baik A maupun B, bernilai low, rendah, maka outputnya adalah high atau tinggi. Untuk gerbang NAND dengan dua input A dan B, persamaan booleannya adalah X sama dengan A and B dinotkan, atau bisa ditulis seperti di layar. Next slide. Ya, ini ada tabel kebenaran dari gerbang NAND. Ada input A, B, keduanya 0, outputnya 1, kemudian A0, B-nya 1, outputnya 1. Berikut inputnya 1 pada input A dan input B0, maka outputnya 1. Yang terakhir, kedua input adalah high atau bernilai 1, maka outputnya dibalik menjadi 0. Mungkin teman-teman bisa menyimak lagi tabel ini sebentar di sesi diskusi. Mungkin kalau ada yang belum dipahami dari tabel kebenaran gerbang NAND, bisa kita tanya jawab lebih lanjut. Next slide. Oke, kalau tadi ada gerbang NAND dengan dua input, di slide ini kita akan pelajari gerbang NAND dengan banyak input atau multi input. Gambar pertama, gerbang NAND dengan 3 input. Masing-masing ada input A, B, dan C. Maka keluarannya, outputnya dilambangkan dengan X sama dengan A, N, B, and C yang dinotkan. Berikut, ada gerbang NAND dengan 8 input. Jadi inputnya A, B, C, dan seterusnya sampai H, mencapai 8 input. Persamaannya tetap sama. X sama dengan A, N, B, N, C, N, D, N, E, N, F, N, G, N, H yang dinotkan. Garis datar di atas menggambarkan not atau inverter. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam persamaan boolean gerbang NAND, kenapa ada tanda titik, bukan tanda tambah atau sebagainya? A titik B titik C. Baik, karena waktu habis dan kita sempat keluar sebentar, kita akan lanjutkan pembahasan pada operasi atau persamaan boolean dari gerbang NAND. Kenapa di sini disimbolkan dengan X sama dengan A titik B titik C dan seterusnya? Karena gerbang NAND itu adalah komposisinya adalah gerbang N dan gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini sudah disimbolkan dengan garis datar di atas ini masing-masing input. Sedangkan titik-titik itu menggambarkan operasi perkalian dari gerbang N. Kita tahu kemarin sudah dibahas bahwa gerbang N itu merupakan gerbang penjumlahan. Gerbang N merupakan gerbang perkalian, sehingga di sini dimuat simbol titik atau melambangkan perkalian. Lanjut ke tabel kebenaran NAND dengan 3 input. Input
A, B, dan C ketiganya bernilai 0, maka output X-nya adalah 1. Berikut kedua input A dan B 0 dan C1 menghasilkan output 1 dan hanya salah satu input bernilai 1 yaitu input B, maka output X-nya bernilai 1. Lanjut yang keempat, salah satu input bernilai 0 tetapi input B dan C bernilai 1, maka outputnya adalah X sama dengan 1. Lanjut, ketika input A sama dengan 1, input B 0, input C 0, outputnya tetap sama 1, lalu input A1, B 0, dan C1, output X-nya 1. Berikut lagi, input A1, input B1, input C-nya 0, maka output X-nya 1. Yang terakhir, input A, B, maupun C sama-sama bernilai 1 atau high, maka outputnya akan dibalik menjadi low atau 0. Nah, teman-teman, dari tabel ini apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah maaf teman-teman, ada layar hitam di slide. Oke. Lanjut, kesimpulan yang bisa saya ambil dari tabel kebenaran NAND dengan 3 input adalah output akan bernilai high atau 1 apabila masing-masing input ketiga-tiganya baik itu A, B, dan C memiliki nilai input yang sama, logika input yang sama. Misalnya A, B, dan C memiliki input rendah, sama-sama memiliki input rendah, tidak ada di antara salah satu yang tinggi, maka outputnya akan dibalik menjadi tinggi atau high. Berikut jika ketiga inputnya sama-sama high, barulah outputnya akan dibalik menjadi low atau 0. Lanjut. Next slide. Oke, next slide. Baik teman-teman, rupanya ini adalah slide terakhir pembahasan tentang gerbang NAND. Karena itu, waktu yang tersisa saya kembalikan kepada kita semua untuk berdiskusi. Mungkin ada saran, pertanyaan yang belum dipahami, bahkan ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk teman Zenet yang sudah menjelaskan mengenai gerbang NAND ini. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit pada tabel kebenaran NAND 3 input. Ya, mungkin hanya menyimpulkan bahwa kesimpulan dari tabel kebenaran NAND ini yaitu jika output bernilai 0, maka salah satu input atau jika output bernilai 1, maka salah satu input atau keseluruhan inputnya bernilai 0,
Dan jika output bernilai 0, maka keseluruhan inputnya bernilai 1. Sekian. Terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih pada teman Janet yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya hanya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit kesimpulan tentang gerbang kebenaran, tentang tabel kebenaran. Itu bahwa gerbang Ufek kuliah, okat ng telepon, Ufek kuliah. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan jaringan. Oke, lanjut. Saya hanya ingin menambahkan sedikit kesimpulan dari tabel kebenaran. Jing. Ufek sekolah mau kat ng telepon. Kuliah online. Okat ng telepon nanti FM kuliah online okat ng telepon. Halo, cek. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Mohon maaf karena ada telepon jadi jaringan hilang. Ya, oke. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit kesimpulan dari tabel kebenaran yang ada bahwa gerbang NEN ini adalah gerbang kebalikan, bahwa jika salah satu atau keseluruhan inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan jika salah satu atau keseluruhan inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Ya, mungkin itu. Jadi gerbang NEN ini adalah gerbang kebalikan. Ya, begitu. Terima kasih. Mohon maaf, teman Herman, bisa diulang? Ya, oke. Teman Janete, gerbang NEN ini adalah gerbang kebalikan. Jadi jika salah satu atau keseluruhan inputnya bernilai 1, maka kebalikan dari inputnya yaitu outputnya akan bernilai 0. Tetapi jika salah satu atau keseluruhan inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jadi gerbang NEN ini adalah gerbang kebalikan. Ya, mungkin dari saya begitu.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada 2 kesimpulan dari teman Hendrik maupun teman Herman. Sedikit menanggapi, keduanya sudah betul bahwa gerbang NAND ini merupakan inversi atau kebalikan dari gerbang N. Namun, apa yang dikatakan oleh teman Herman tadi sudah betul. Jika salah satu inputnya bernilai low atau 0, maka outputnya akan 1. Tetapi ini tidak berlaku jika salah satu input bernilai high. Kalau salah satu input bernilai high, tidak serta-merta outputnya langsung low atau 0. Melainkan seperti yang teman Hendrik tadi katakan bahwa jika salah satu input bernilai, mohon maaf saya ulangi, jika ketiga-tiga inputnya bernilai high, barulah outputnya bernilai low. Tidak sama dengan ketika inputnya low. Teman-teman apakah bisa tangkap yang saya maksud? Ya, Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan berikut dari teman Meci, teman Lili, teman Jessica, teman Arina, saya silakan. Baik dari saya, sesuai dengan kesimpulan yang sudah disampaikan, baik dari teman Hendrik, teman Herman, dan juga teman Jineta. Di sini saya mau bertanya, bagaimana contoh penerapan gerbang NAND dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Terima kasih teman Merci untuk pertanyaannya. Contoh aplikasi gerbang NAND dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, karena ini ruang untuk kita belajar bersama, diskusi bersama, maka saya tidak membatasi teman-teman untuk ikut menjawab apa yang ditanyakan oleh teman Merci. Mungkin ada yang tahu jawabannya, bisa langsung jawab. Baik teman-teman, sebelum yang lain saya ingin menanggapi pertanyaan dari teman Merci. Jawaban saya sebenarnya belum tepat karena saya baru mengetahui
fungsi atau aplikasi dari gerbang logika secara keseluruhan. Jadi dalam artian ini bisa digunakan untuk gerbang NAND, bisa juga untuk gerbang-gerbang logika yang lain, inverter, AND, OR, XOR, XNOR, dan lain sebagainya. Untuk gerbang logika itu sendiri bisa kita aplikasikan dalam rangkaian elektronika dasar, seperti alat untuk memotong rangkaian alat elektronika, seperti alat untuk memotong ID card, atau alat tekstil yang dibuat dengan menggunakan listrik, kemudian ada televisi digital, ada tensi digital, kemudian ada plotter. Plotter itu sejenis alat untuk menggambar grafik. Kemudian ada termometer digital, kamera digital, jam digital, dan lain sebagainya. Mungkin bola lampu yang kita pakai sehari-hari di rumah, terminal, kipas angin juga merupakan aplikasi dari gerbang NAND yang kita pelajari, atau gerbang logika secara keseluruhan. Untuk gerbang NAND khususnya belum saya temukan, mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjelaskan, saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Halo, teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran teman Jen. Baik, kalau tidak ada yang terima kasih. Kalau tidak ada yang menanggapi lagi, pertanyaan dari Mercy yang saya dapat setelah membaca di internet adalah gerbang NAND biasanya digunakan untuk komponen elektronika IC 7400. Namun mekanismenya seperti apa saya juga kurang tahu. Bagaimana teman Mercy? Baik, terima kasih. Jawabannya diterima. Terima kasih. Apakah masih ada tanggapan dari teman-teman lain? Pas. Baik, karena tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti penjelasan saya, dan yang sudah menanggapi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga Sama-sama. Jen materinya.
Terima kasih Janet. Tuhan berkati. Terima kasih teman Janet untuk materinya.